Baru-baru ini, Gus Lauman, seorang tokoh agama, mengirim surat resmi ke Duta Besar Belanda. Isinya, permintaan agar Edis TV diproses di Mahkamah Internasional karena dugaan penistaan agama. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar soal penistaan? Atau ada sesuatu yang belum kita tahu? Apakah ini murni pembelaan iman? Atau bentuk ketidaknyamanan terhadap seseorang yang terlalu sulit dipatahkan dengan argumen? Mari kita bahas lebih mendalam. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai saudara-saudara kita Muslim. Dalam hal ini secara khusus kepada Gus Leman, yang kalau nggak salah ini adalah seorang mu'alaf. Teman-teman sekalian, dia merasa tersakiti dan agamanya dilecehkan, dihina, dinista, karena Edis TV sering membahas Islam di YouTube dan juga di TikTok, ya. Dan sampai hari ini tidak ada satupun debater Muslim yang bisa mematahkan argumentasi dari Edis TV. Karena Edis TV menguasai dua kitab sekaligus, baik Al-Quran maupun Alkitab. Jadi teman-teman sekalian, ketika ditanyakan Alkitab, dia paham. Dan ketika dia mempertanyakan tentang Al-Quran, itu karena dia juga paham apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga dipertanyakan kepada umat Islam yang meyakini, yang beriman, yang merasa bahwa agamanya yang paling benar. Rata-rata itu sulit menghadapi Edis TV. Justru sebaliknya, mereka terguncang. Sehingga Gus Leman ini melaporkan Edis TV ke Mahkamah Internasional, ya. Kalau nggak salah Dubes Belanda, kalau nggak salah Duta Besar Belanda di Indonesia ini, supaya apa? Edis TV diproses secara hukum di luar Indonesia, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita dengarkan karena ada salah satu Kristen, yaitu Karya Vincent, yang sudah membahas, mengulas hal ini dan sangat teredukasi. Maka saya bagikan buat kita supaya kita juga teredukasi bersama-sama. Mari kita simak videonya berikut ini. Di ruang digital yang begitu gaduh, di mana suara bersahutan dan argumen saling bertabrakan, hari ini kita akan membahas satu nama yang cukup mencolok dalam jagat debat keagamaan online Indonesia. Edis TV. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol ketegasan dan kejernihan dalam menyampaikan argumentasi Kristen di tengah perdebatan lintas agama. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah sosok yang dianggap terlalu berani, bahkan tak jarang disebut kontroversial. Ia telah menjadi tokoh sentral dalam berbagai diskusi panas, khususnya saat berhadapan dengan para pembela Islam, seperti Suma dan kawan-kawan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita luruskan satu hal terlebih dahulu. Disclaimer. Konten ini tidak bertujuan. Nama yang mungkin tidak asing lagi bagi Anda yang sering berselancar di kanal-kanal debat agama, di YouTube, atau TikTok. Banyak yang menduga bahwa ia berasal dari Lampung. Sebagian menyebutnya sebagai seorang mu'alaf yang kemudian berpindah keyakinan. Tetapi tudingan ini telah dibantah langsung oleh Edis sendiri di beberapa video. Namun yang menarik, bukan hanya latar belakangnya yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan kemampuannya yang nyaris luar biasa dalam memahami dua kitab suci, Alkitab dan Al-Quran. Ia kerap mengutip kedua kitab dengan ketelitian yang mengesankan. Tidak sekadar hafal ayat, tapi ia juga memahami konteks teologis dan historisnya. Bahkan dalam satu sesi debat,
menghatamkan Al-Quran lebih dari 100 kali selama 13 tahun masa pembelajarannya. Pernyataan ini tentu mengejutkan, baik dari sisi dedikasi maupun ketekunan. Nama aslinya konon adalah Edi Sidabutar, dan ia diduga kini tinggal di luar negeri. Dalam berbagai debatnya, ia tampil dengan penuh ketenangan, nyaris tak pernah terpancing emosi, bahkan ketika diserang secara pribadi. Hal ini membuatnya menonjol dibandingkan banyak tokoh debat lainnya, yang seringkali terjebak dalam adu mulut emosional. Beberapa waktu terakhir, muncul kabar yang cukup menghebohkan. Seorang tokoh agama bernama Gus Leman dikabarkan mengirimkan surat resmi kepada Duta Besar Belanda dengan permintaan agar Edis TV diproses secara hukum di Mahkamah Internasional karena diduga menista agama. Bahkan, Gus Leman minta Menkumham cabut paspor Edis TV. Namun, ketika surat itu dibaca secara utuh, ada satu hal yang cukup mengganjal. Tidak ada kutipan langsung dari Edis TV yang dinyatakan sebagai ujaran kebencian atau penistaan. Artinya, gugatan ini masih sangat longgar secara bukti hukum. Dan perlu diingat, ini bukan Indonesia. Jika Anda mengirim surat resmi ke lembaga internasional, standar pembuktiannya sangat tinggi. Anda tidak bisa hanya berkata, "Saya tersinggung," tanpa menunjukkan bukti konkret. Apakah ini upaya serius atau hanya bentuk frustrasi terhadap kritik? Itu pertanyaan terbuka. Di banyak negara barat, perdebatan agama tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Mengapa? Karena mereka memandang agama sebagai wilayah personal dan subjektif, bukan ranah yang bisa diatur secara hukum, selama tidak melanggar hak dasar orang lain. Justru di sana, kritik terhadap agama adalah hal yang wajar dan dianggap sehat dalam demokrasi. Maka ketika ada upaya membawa debat agama ke ranah pidana, apalagi tanpa bukti kuat, hal itu seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan dalam berdialog secara intelektual. Kita di Indonesia harus belajar membedakan antara kritik dan kebencian. Tidak semua kritik adalah penistaan. Tidak semua pertanyaan adalah penghinaan. Jika kita ingin membela iman kita, jawablah dengan argumen. Jangan buru-buru menutup diskusi dengan ancaman laporan atau pemidanaan. Karena ketika kita terbiasa menekan suara yang berbeda, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa keyakinan kita rapuh dan tidak siap diuji. Apa yang membuat Edis TV begitu sulit untuk ditaklukkan dalam perdebatan? Pertama, kemampuan mengidentifikasi kelemahan lawan. Dalam banyak kesempatan, Edis bisa dengan cepat menemukan titik lemah argumen lawannya. Dan bukan hanya menemukannya, ia kemudian menekan titik itu berulang-ulang, dengan logika dan kutipan yang konsisten. Kedua, pengendalian emosi yang luar biasa. Ia nyaris tidak pernah menggunakan kata-kata kotor atau serangan pribadi. Jikapun ia menyindir, ia melakukannya dengan cara yang satir dan kadang jenaka. Salah satu istilah yang sering ia gunakan adalah botol, yang menjadi ciri khas tersendiri dalam gaya komunikasinya. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah penguasaan dua sisi materi. Ia tidak hanya memahami teologi Kristen secara dalam, tetapi juga memahami ajaran Islam dengan cukup mendalam. Inilah yang membuatnya tidak mudah dipatahkan. Ia mampu masuk ke dalam kerangka berpikir lawannya, lalu membalikan argumen tersebut dengan presisi. Kita hidup di era di mana semua orang bisa bersuara, dan dalam dunia digital, isu agama tidak lagi menjadi tabu. Hal ini tentu punya dua sisi. Di satu sisi, kita bisa melihat keberanian orang-orang untuk mengajukan pertanyaan, bahkan yang dulu dianggap sensitif. Tapi di sisi lain, dunia digital juga bisa menjadi arena konflik, ketika orang-orang tidak cukup siap secara emosional dan intelektual untuk berdialog. Namun jika disikapi dengan bijak, perdebatan bisa menjadi ladang subur bagi refleksi dan pembelajaran. Karena sesungguhnya, iman yang dewasa tidak takut untuk diuji. Sebagaimana api menguji emas, debat bisa menguji sejauh mana keyakinan kita berdiri di atas fondasi yang kokoh,
atau hanya sebatas warisan tradisi. Pada akhirnya, Edis TV hanyalah satu dari sekian banyak suara di dunia maya. Anda boleh setuju dengannya, boleh juga tidak. Tapi sebelum buru-buru menghakimi, mari bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah benar-benar mendengarkan, atau hanya bereaksi? Karena sesungguhnya, iman yang sejati tidak takut, diuji oleh pertanyaan. Dan kebenaran sejati tidak perlu dilindungi dengan laporan polisi, tapi dengan argumen dan kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.